Bapak Ibu, dengar dulu sebentar, jangan langsung di-scroll. Bayangkan ini, tanggal 17 Februari 2026, jutaan pensiunan ASN di seluruh penjuru Indonesia terbangun dengan satu pertanyaan besar. Apakah hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu itu? Hari di mana sistem pensiun yang puluhan tahun mengikat berubah total? Hari di mana kata fully funded yang selama ini terdengar seperti istilah asing dari buku teks tiba-tiba menjadi nyata dan langsung menyentuh rekening Bapak Ibu? Karena kabar itu sudah resmi beredar di tingkat tertinggi pemerintahan. Kementerian Keuangan sudah bicara. Taspen sudah dilibatkan, DPR sudah dalam satu meja pembahasan, dan yang paling mengejutkan, angka yang disebut bukan angka kecil, bukan puluhan juta, tapi 1 miliar perpensiunan ASN. Hari ini kita bongkar semua, fakta resmi, angka nyata, dan yang paling penting, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sekarang sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bukan sekadar berita biasa. Ini adalah perubahan terbesar dalam sejarah sistem pensiun aparatur sipil negara Indonesia. Perubahan yang dampaknya akan dirasakan oleh jutaan keluarga pensiunan di seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke. Dan topik yang akan kita bedah hari ini adalah skema pensiun baru yang disebut fully funded. Sebuah sistem yang oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disebut sebagai langkah strategis yang sudah tidak bisa ditunda lagi, bukan wacana, bukan gosip warung kopi. Ini kebijakan resmi yang sudah masuk dalam pembahasan tingkat tinggi melibatkan Kementerian Keuangan PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun dan DPR sebagai wakil rakyat. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata fully funded dan merasa bingung, hari ini kita akan pahami bersama pelan-pelan dari awal. Dan kalau Bapak Ibu sudah tahu sedikit tentang ini, maka hari ini kita akan mendalaminya jauh lebih serius. Karena apa yang terjadi menjelang tanggal 17 Februari 2026, ini bisa jadi adalah titik balik yang selama puluhan tahun hanya ada dalam doa dan harapan para pensiunan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Selama bertahun-tahun mengabdi pada negara, berangkat pagi saat matahari belum terbit, pulang sore saat langit sudah gelap, bekerja dengan tanggung jawab meski fasilitas terbatas dan gaji pas-pasan, apakah Bapak Ibu merasa bahwa hak pensiun yang diterima selama ini sudah sepadan dengan pengabdian tersebut? Bagi banyak pensiunan, jawabannya adalah tidak. Dan itulah yang hari ini sedang coba diperbaiki oleh pemerintah. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Selama puluhan tahun, sistem pembayaran pensiun ASN menggunakan apa yang disebut skema Pay As You Go atau sering disingkat PAYGO. Dalam skema ini, uang pensiun para PNS yang sudah purna bakti dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan. Artinya, dana pensiun yang Bapak Ibu terima hari ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh pegawai aktif dan rakyat Indonesia hari ini juga. Bukan dari tabungan atau investasi yang dikumpulkan selama masa kerja Bapak Ibu dulu. Secara regulasi, sistem ini memang sudah berjalan lama dan sah secara hukum. Taspen menghimpun iuran sebesar 4,75% dari gaji pegawai aktif ditambah dengan suntikan dana dari kas negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri, mekanismenya serupa, hanya pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Tapi ada masalah besar yang mengintai di balik sistem ini. Masalah yang semakin hari semakin sulit diabaikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers di Gedung Juanda secara tegas menyatakan bahwa sistem PAYGO membuat APBN seperti tersandera. Kenapa? Karena beban pensiun setiap tahun terus membengkak. Pada tahun 2018 saja, belanja pensiun ASN sudah mencapai 90,82 triliun. Angka itu naik terus setiap tahun hingga mencapai 112 triliun. Dan diprediksi akan melonjak lagi menjadi 119 triliun dalam waktu dekat. Bayangkan, hampir 120 triliun rupiah setiap tahun hanya untuk membayar pensiun, sementara jumlah pensiunan terus bertambah, sedangkan jumlah pegawai aktif yang membayar iuran tidak bertambah secara proporsional. Rasio antara pensiunan dan pegawai aktif semakin tidak seimbang, dan dalam jangka panjang ini tidak berkelanjutan. Maka dari itulah muncul keputusan besar, Indonesia harus beralih ke sistem fully funded. Sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan skema fully funded? Ini penting untuk dipahami dengan benar agar tidak ada kesalahpahaman. Dalam skema fully funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN tahun berjalan. Dana tersebut dikumpulkan dari iuran bersama antara dua pihak. Pertama, PNS sebagai pekerja menyetor iuran setiap bulan.
Kedua, pemerintah sebagai pemberi kerja juga ikut menyetor bagian iurannya setiap bulan. Jadi ada dua aliran dana yang masuk secara rutin. Dana yang terkumpul ini tidak didiamkan di laci. Dana tersebut dikelola dan diinvestasikan oleh PT Taspen melalui berbagai instrumen investasi yang sesuai aturan dengan tujuan menghasilkan imbal hasil atau keuntungan investasi. Hasil pengembangan dana inilah yang nantinya menjadi sumber pembayaran manfaat pensiun bagi para peserta ketika memasuki masa purna tugas. Perbedaannya dengan sistem lama sangat mendasar. Kalau dulu langsung dibayar dari APBN, sekarang dana dikumpulkan sejak aktif bekerja, lalu dikelola dan diinvestasikan, kemudian dikembalikan dalam bentuk manfaat pensiun. Ini jauh lebih sehat secara fiskal dan jauh lebih adil secara konsep, karena manfaat yang diterima berkorelasi langsung dengan iuran yang disetorkan selama masa kerja. Dan inilah yang membuat angka 1 miliar itu muncul dalam pembahasan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto menyebutkan bahwa jika skema fully funded ini berjalan sesuai rencana, aparatur sipil negara diperkirakan bisa mendapatkan akumulasi dana pensiun sebesar 1 miliar. Ini bukan janji pasti. Ini adalah estimasi berdasarkan perhitungan aktuaria jika skema berjalan optimal. Namun Hendra juga menambahkan catatan penting. Belum bisa dipastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai sekaligus atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi dalam bentuk paket manfaat yang beragam, misalnya pendidikan gratis untuk anak pensiunan, layanan kesehatan gratis bagi pensiunan dan keluarga inti, kemudahan akses transportasi publik, atau kombinasi berbagai manfaat yang jika diakumulasikan bernilai sekitar 1 miliar rupiah, atau bisa juga dalam bentuk peningkatan uang pensiun bulanan. Kalau sebelumnya pensiun bulanan dihitung berdasarkan 80% dari gaji pokok, maka dalam skema baru ada kemungkinan perhitungannya berbasis take home pay yang lebih besar dari sekadar gaji pokok. Artinya nilai pensiun bulanan yang diterima pun berpotensi jauh lebih besar dari yang selama ini berjalan. Semua detail teknis ini masih dalam finalisasi, regulasi teknisnya sedang digodok, dan inilah yang membuat situasi menjelang tanggal 17 Februari 2026 menjadi sangat krusial untuk diikuti. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang selama ini salah dalam sistem lama, dan mengapa perubahan ini terasa begitu mendesak bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, banyak pensiunan menerima uang pensiun bulanan dengan nilai yang hampir stagnan. Sementara biaya hidup terus naik, harga beras, sayur, ongkos transportasi, biaya kesehatan, obat-obatan, semuanya melonjak setiap tahun. Pesangon yang seharusnya jadi penopang utama di masa tua seringkali dicairkan dalam jumlah kecil yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan nyata. Ada pensiunan yang hanya mendapat puluhan juta rupiah untuk pengabdian puluhan tahun, dan habis dalam sekejap untuk kebutuhan sebulan. Ada yang rekening banknya sudah tidak aktif karena lama tidak dipakai. Ada yang data kependudukannya belum diperbarui setelah pindah domisili atau berubah status perkawinan. Semua keruwetan administratif ini membuat proses pencairan sering terhambat, sering tertunda, dan sering menjadi sumber frustrasi bagi para pensiunan yang seharusnya sudah bisa menikmati masa tua dengan tenang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, cara pandang pemerintah terhadap para pensiunan kini berubah fundamental. Isu pensiunan tidak lagi dilihat sekadar sebagai kewajiban administratif atau beban anggaran yang harus dipangkas. Isu ini dipandang sebagai tanggung jawab moral negara. Pengabdian puluhan tahun harus dihargai secara nyata, bukan sekadar ucapan terima kasih atau piagam penghargaan di dinding rumah. Dari filosofi inilah muncul konsep pembayaran penuh atau pesangon dalam skema fully funded sebagai bentuk keadilan untuk pensiunan lama yang selama ini kerap menerima sangat sedikit padahal kebutuhan hidup terus meningkat dan kondisi kesehatan terus menurun seiring bertambahnya usia. Dan dalam skema yang sedang dibahas, pemerintah tidak hanya melihat masa kerja dan golongan. Ada faktor-faktor tambahan yang dipertimbangkan termasuk usia, kondisi ekonomi aktual, dan lamanya seseorang sudah pensiun. Pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah mendapat penyesuaian signifikan akan menjadi prioritas di gelombang pencairan pertama. Ini penting untuk dipahami dengan benar. Pencairan sekaligus bukan berarti semua pensiunan di seluruh Indonesia akan menerima dana pada hari dan jam yang sama. Itu tidak realistis secara teknis. Yang dimaksud pencairan sekaligus adalah hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun dalam jumlah kecil yang tidak berarti, melainkan diberikan penuh sesuai hak masing-masing. Namun pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa batch atau gelombang agar stabilitas fiskal negara terjaga dan proses verifikasi berjalan dengan benar.
Batch pertama akan difokuskan untuk pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang tidak punya penghasilan tambahan, yang 100% bergantung pada dana pensiun untuk hidup sehari-hari. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan kondisi masing-masing penerima. Skema bertahap ini adil karena menyentuh mereka yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Soal golongan, semua pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4 berhak menerima sesuai ketentuan yang akan diatur dalam peraturan baru ini. Yang berbeda adalah nominalnya, berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir saat pensiun, dan komponen tunjangan yang pernah diterima. Namun, pemerintah berusaha memperkecil ketimpangan, sehingga pensiunan golongan bawah pun tetap merasakan dampak yang signifikan. Sekarang, pertanyaan yang paling banyak ditunggu, kapan tepatnya dana ini akan masuk? Setelah peraturan resmi ditetapkan, PT Taspen dan instansi terkait membutuhkan waktu teknis sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk finalisasi data menyeluruh dan pengiriman notifikasi kepada para penerima. Notifikasi ini adalah tanda resmi bahwa data Bapak Ibu sudah masuk dalam sistem pencairan dan sudah diverifikasi. Notifikasi akan dikirimkan melalui jalur resmi, SMS ke nomor telepon terdaftar, email ke alamat yang tercatat, atau melalui aplikasi Taspen Mobile yang bisa diunduh di smartphone. Maka sangat penting untuk memastikan bahwa nomor telepon dan alamat email yang terdaftar di Taspen masih aktif dan bisa diakses. Ada juga kaitannya dengan gaji ke-13. Pemerintah melihat momen gaji ke-13 sebagai momentum yang tepat untuk menyalurkan pesangon berdekatan waktunya. Dari sisi teknis, sistem pembayaran sudah siap. Dari sisi anggaran, alokasi tersedia. Dari sisi penerima, ini momen yang paling dinantikan menjelang hari besar. Namun, berdekatan bukan berarti pada hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul beberapa hari kemudian. Semua tergantung kesiapan data masing-masing penerima dan kelancaran proses verifikasi. Nah, sekarang ada hal yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas, yaitu risiko-risiko yang sering membuat pencairan tertunda atau bahkan terhenti. Risiko pertama adalah data kependudukan yang tidak sinkron antar instansi. Alamat di KTP berbeda dengan data di Taspen. Status perkawinan belum diperbarui setelah bercerai atau menikah lagi. Nomor induk kependudukan bermasalah karena duplikasi atau kesalahan input. Semua hal teknis ini bisa menghentikan proses otomatis. Risiko kedua adalah rekening bank yang tidak aktif atau nama pemilik rekening yang tidak sesuai dengan data terdaftar. Banyak kasus dana tertahan gara-gara rekening lama yang sudah lama tidak digunakan atau rekening atas nama istri sementara yang terdaftar adalah nama suami. Risiko ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah mempercayai informasi tidak resmi sehingga menjadi korban penipuan. Pada momen seperti ini, banyak oknum yang memanfaatkan situasi. Ada yang mengaku dari Taspen dan meminta biaya administrasi. Ada yang menjanjikan jalur khusus dengan imbalan sejumlah uang. Ada yang berjanji mempercepat proses dengan bantuan orang dalam. Perlu ditegaskan dengan keras, tidak ada pungutan sepeser pun. Tidak ada jalur khusus yang meminta bayaran. Tidak ada perantara resmi. Semua proses dilakukan langsung oleh Taspen dan instansi pemerintah tanpa perantara apapun. Jika ada yang meminta kode OTP, PIN, atau meminta transfer uang dengan alasan apapun, itu penipuan. Langsung tolak dan laporkan. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang, hari ini, sebelum tanggal 17 Februari 2026? Langkah pertama, segera perbarui data ke kantor Taspen terdekat. Jangan menunggu masalah muncul baru bertindak. Datang, verifikasi, dan pastikan semua data benar. Mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, status perkawinan, hingga data ahli waris. Langkah kedua, pastikan rekening bank aktif dan atas nama pribadi Bapak Ibu sendiri. Kalau rekening lama sudah tidak aktif, pertimbangkan untuk membuka rekening baru di bank yang memiliki sistem digital yang baik dan mudah dipantau. Langkah ketiga, siapkan dokumen pendukung dengan lengkap, KTP asli dan fotokopi, kartu pensiun, buku tabungan, dan surat keterangan lain yang mungkin diminta. Simpan dokumen-dokumen ini di tempat yang mudah dijangkau namun aman. Langkah keempat, unduh dan gunakan aplikasi resmi Taspen Mobile sebagai sumber informasi utama. Jangan mengandalkan kabar dari grup WhatsApp yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi hanya datang dari Taspen dan instansi pemerintah terkait. Ada juga situasi khusus yang perlu dibahas, yaitu untuk pensiunan yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hak pesangon tidak hangus begitu saja karena kematian. Ahli waris yang sah berhak menerima pencairan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan.
surat kematian, akta kematian, surat keterangan ahli waris, dan KTP penerima yang jelas. Taspen akan memfasilitasi proses ini bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait. Bahkan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, disiapkan mekanisme jemput bola agar tidak ada yang tertinggal. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan program pendampingan keuangan khusus bagi pensiunan yang akan menerima dana dalam jumlah besar. Tujuannya sangat mulia, agar dana ini benar-benar digunakan untuk kesejahteraan jangka panjang, bukan habis dalam waktu singkat karena salah kelola atau menjadi korban investasi bodong. Dana 1 miliar yang dikelola dengan bijak bisa menjadi modal hidup yang nyaman di hari tua. Dana yang sama jika salah dikelola bisa habis dalam beberapa bulan saja. Pemerintah berencana memfasilitasi edukasi keuangan, bagaimana mengalokasikan dana untuk kebutuhan kesehatan jangka panjang, bagaimana menyiapkan tabungan darurat, bagaimana jika ingin membuka usaha kecil yang aman dan sesuai kemampuan, serta investasi apa yang aman dan sesuai regulasi bagi pensiunan. Ini bukan sekadar memberi ikan, ini mengajarkan cara menangkap ikan agar manfaatnya terasa seumur hidup. Sekarang mari kita juga berbicara tentang apa yang sistem baru ini berarti bagi ASN yang saat ini masih aktif bekerja. Bagi ASN yang masih aktif, skema fully funded ini adalah kabar baik jangka panjang. Karena sistem ini memastikan bahwa dana pensiun mereka dikumpulkan dan diinvestasikan sejak sekarang. Bukan menunggu masa pensiun tiba baru dipikirkan sumber dananya. Artinya ketika tiba saatnya pensiun kelak, ada dana yang sudah menunggu. Bukan sekadar janji dari anggaran negara yang belum pasti. Namun transisi dari sistem lama ke sistem baru ini memang membutuhkan waktu dan koordinasi yang matang. Tidak bisa dilakukan dalam semalam. Dan inilah mengapa pembahasan di tingkat Kementerian Keuangan, Taspen, dan DPR berlangsung begitu serius dan mendalam karena taruhannya besar. Salah langkah bisa berdampak pada jutaan orang. Dan kepada para generasi muda, dia anak-anak atau cucu dari para pensiunan, ya ada pesan penting yang ingin disampaikan. Bantu orang tua atau kakek nenek untuk memperbarui data dan mengecek rekening. Bantu urus dokumen jika diperlukan. Karena banyak pensiunan yang sudah tidak bisa bergerak leluasa, sudah tidak melek teknologi dan butuh bantuan untuk hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi sangat menentukan apakah hak mereka bisa dicairkan atau tidak. Ini bukan hanya soal uang, ini soal martabat, soal penghargaan terhadap orang-orang yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara ini, yang ikut membangun fondasi Indonesia yang kita nikmati hari ini. Mereka berhak mendapatkan yang terbaik di masa senja mereka. Saudara-saudara sekalian, menjelang tanggal 17 Februari 2026, situasi ini adalah pengingat bahwa setiap kebijakan besar selalu dimulai dari satu keputusan. Dan keputusan untuk beralih ke skema fully funded adalah keputusan yang sudah lama seharusnya diambil. Tidak sempurna, tidak ada kebijakan yang sempurna, masih banyak detail yang perlu difinalisasi, masih banyak mekanisme teknis yang perlu dimatangkan, tapi arahnya sudah jelas. Yang paling penting saat ini adalah jangan pasif menunggu. Partisipasi aktif dari para pensiunan sangat menentukan kelancaran proses ini. Perbarui data, pastikan rekening aktif, siapkan dokumen, waspadai penipuan, dan gunakan aplikasi resmi sebagai sumber informasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki Bapak, Ibu, dan keluarga semua. Semoga dimudahkan setiap proses yang harus dilewati. Semoga diberi kesabaran dalam menunggu dan kelak menerima manfaat yang besar dan berkah dari kebijakan yang sedang disiapkan ini. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan penting untuk diketahui oleh lebih banyak orang, terutama para pensiunan yang mungkin belum mendapatkan informasi yang benar, tolong bagikan video ini, karena menyebarkan informasi yang akurat adalah bentuk kepedulian yang nyata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.